Shalom, Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama kami channel Basilea @PA Basilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 4 yang kami beri judul Lega, Sukacita, dan Tentram. Pasti setiap kita ingin ya saudara memiliki kehidupan yang lega, kehidupan yang penuh sukacita, dan kehidupan yang penuh ketentraman batin. Nah saudara, di Mazmur 4 ini kita akan menemukan bagaimana rahasia supaya hidup kita itu penuh kelegaan. Beban di kehidupan kita ini bisa hilang, ringan saudara. Hidup dengan sukacita dan hidup dengan tentram, penuh damai. Tentu ini kehidupan yang diinginkan banyak orang, saudara. Ya, mari kita belajar apa yang kita dapatkan di situ. Rahasia supaya hidup kita lega, sukacita, dan penuh damai atau tentram. Nah, saudara, kita baca Mazmur 4 ayat 1 demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Nah saudara, ternyata Allah mampu, ternyata Allah sanggup untuk memberi saya dan saudara kelegaan ketika kita menghadapi kesesakan. Apakah hari-hari ini hidup kita sedang menghadapi kesesakan, saudara? Banyak beban hidup, pikiran, pergumulan yang sedang saudara hadapi. Saya tidak tahu apa itu, tapi percaya saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang tahu keadaan saudara. Sebelum saudara cerita, berdoa kepada dia sudah tahu saudara, dan dia mampu untuk memberi kelegaan kepada saya dan saudara dalam menghadapi kesesakan hidup ini saudara. Pertanyaannya adalah, sudahkah saya dan saudara membawa kesesakan kita dengan berseru kepada dia yang memberi kelegaan kepada kita? Ayat yang ketiga saudara. Hai orang-orang besar, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Nah, terkadang hidup yang penuh beban pikiran dan permasalahan terkadang bisa datang, saudara, ketika kita mulai mencintai yang sia-sia dan mencari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicari, saudara. Nanti ayat yang keempat, ketahuilah Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan ini sudah dipilih Tuhan, saudara. Saya dan saudara sudah dipilih Tuhan untuk dikasihinya. Bukan karena kita lebih baik atau lebih benar dari orang lain, saudara, tapi kita dikasihi Tuhan karena pilihan Tuhan. Kita dikasihi Tuhan murni karena belas kasih Tuhan, karena pilihan Tuhan yang kita sambut dengan iman kepada dia, saudara. Itu murni bukan karena kuat gagah kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ketampanan kita. Tidak ada lebihnya kita dari yang lain. Mungkin ada banyak orang lain yang lebih baik dari kita, yang lebih kuat, yang lebih energik, yang lebih apapun dari kita, saudara. Tapi bersyukur karena saya dan saudara dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan itu hal yang sangat indah, saudara, di dalam hidup kita, jauh melebihi segalanya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nah, selain dikasihi Tuhan, hal yang indah berikutnya adalah ternyata Tuhan mendengar, saudara, apabila saya dan saudara ini berseru kepadanya. Kenapa Tuhan mendengar seruan kita, saudara? Karena itu tadi, saudara, satu, dia memang Allah yang hidup, Allah yang punya telinga dan mendengar, saudara. Karena ada banyak sesembahan yang
punya telinga tapi tidak bisa mendengar, saudara, yaitu patung-patung yang tidak hidup, saudara. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar seruan kita, orang yang berseru kepadanya. Dan yang kedua, karena kita orang yang dikasih Allah. Jadi saudara, kalau saudara dan saya punya orang-orang yang dikasih saudara dan saya, anak, istri, atau sahabat, atau siapapun yang saudara kasih, dan dia berseru minta pertolongan kepada saudara, tidakkah saudara menolong dan mendengar dia? Demikian juga Allah kita, saudara, dia akan mendengar seruan kita, orang yang dikasihinya. Ayat yang kelima, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah saudara, jika saudara marah terhadap seseorang, terhadap suatu hal yang saudara kecewa, saudara, mari kita jaga perkataan kita tetap jaga sikap kita, jangan sampai perkataan dan sikap kita ini menyakiti hati orang, saudara. Tapi biarlah amarah kita itu kita bawa dalam doa, bukan dengan doa-doa kasar, bukan dengan doa-doa jahat supaya Allah menghukum dia, bukan, saudara. Tapi mari kita bawa seruan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita dari kesesakan, dan Tuhan mengasihi orang yang mungkin membenci kita, yang mungkin telah berbuat jahat kepada kita. Saudara, saya lanjutkan ayat yang ke-6. Persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Ayat yang ke-7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Jadi ada pertanyaan, saudara, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Maka jawabannya adalah ternyata Tuhan yang memperlihatkan yang baik kepada kita dengan cara dia akan menyinari kita dengan wajahnya. Dia akan memberkati kita, dia akan melindungi kita, dia yang berjalan di depan kita, saudara, sehingga orang akan melihat bahwa di depan kita ada Tuhan yang melindungi kita dengan sinar wajahnya. Jadi saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, jangan takut, jangan gentar. Saudara, Tuhan dan malaikat-malaikatnya menyertai saudara, melindungi saudara, melindungi orang yang dikasihinya, melindungi orang yang hidup tanpa kebencian, melindungi orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Ayat yang ke-8, tetapi engkau telah memberi sukacita dalam hatiku. Jadi saudara, sukacita dan kelegaan kita dapat ketika kita mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ia Allah yang memberi sukacita dalam hati kita, saudara. Melebihi sukacita ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi saudara, kelimpahan duniawi, kelimpahan makanan, kelimpahan harta memang bisa membuat orang bersukacita. Tapi sukacitanya itu tidak besar dan sementara, saudara, karena bergantung pada sesuatu yang mereka miliki. Kalau suatu saat makanan atau harta itu berkurang atau hilang, bagaimana, saudara? Ya kan? Nah, tetapi sukacita di dalam Tuhan ini bersifat tetap dan bersifat lebih besar daripada sukacita karena harta, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita, dia selalu ada buat kita, dia ada buat orang-orang yang mengasihinya, yang dikasihinya juga, saudara. Mari saudara, kita jalani hidup ini sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan ayat yang terakhir, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan mampu memberikan ketentraman jiwa kita, saudara. Dengan ketentraman itu saya dan saudara membaringkan diri dan bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Kalau hari-hari ini saudara memikirkan masalah saudara dan saudara kesulitan tidur, berdoa saudara, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau, saudara. Kesusahan satu hari cukuplah untuk sehari. Kalau kita tidak bisa tidur, itu artinya kita membawa kesusahan esok hari di saat itu, saudara. Kesusahan esok akan ada lagi. Namanya manusia tidak bisa hidup tanpa masalah, saudara. Tapi mari kita menyikapi masalah
dengan proaktif, jangan reaktif, saudara. Dengan mengalahkan masalah, dengan bersandar kepada Tuhan, jangan membawa masalah itu membuat kita reaktif, saudara. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Jangan seperti itu, saudara, tapi berserulah kepada Tuhan. Dia akan mendengar saudara, dia akan melindungi saudara, dia akan memberi kelegaan, ketentraman, dan sukacita. Dan terakhir, saudara, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Nah, keamanan itu yang sejati hanya berasal dari Tuhan, saudara. Saudara mungkin bisa membuat pagar yang tinggi agar aman dari maling atau kerusuhan atau apapun, saudara ya. Tapi saudara, itu bersifat sementara, saudara. Pagar yang tinggi tidak mampu melindungi saudara 100% dari hal-hal yang jahat. Tetapi berlindung kepada Tuhan akan membuat saudara aman. Tetap berlindung kepada Tuhan, tetap sukacita, miliki kelegaan dan ketentraman di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dia menanti kita, dia rindu mendengar seruan kita. Berdoa, saudara, bawa pergumulan saudara dalam doa. Saya yakin Tuhan akan buka jalan. Terima kasih. God bless.